nggak diarahkan, cuman ngelihat minat bakatnya mereka ternyata memang banyak yang ke arah sini. Coba kalau Denden ngomongnya gimana? Minat bakatnya Coba. Denden tuh sebenarnya kemana sih? Memang dipaksain nggak sama ibu bapak untuk tampil ketemu sama om-om wartawan begini? Sebenarnya biasa aja sih. Biasanya ibu yang ajak, tapi biasanya aku nggak mau. Terus waktu aku misalnya lagi syuting nih, terus aku baru kayak ini seru banget gitu. Aku pernah gitu waktu itu. Lebih seru di kamera berakting atau Denden main musik? Dua-duanya. Jadi emang Lilala seneng banget dia bermusik, nyanyi, sampai diajak acting gini kok seneng juga gitu. Ini juga sama. Dia kuatnya di musik. Selama ini adiknya ya Widuri yang kelihatannya di acting. Tapi sebenarnya gimana, Drew? Aku sekarang ini kan lagi proses bikin film pertamaku. Aku lebih ada pengalaman di musik, tapi aku tuh sekarang lagi mau explore aja sih, apalagi di dalam seni. Aku mau mencoba banyak hobi, yaitu musik, terus main film. Aku juga tertarik ke teater, terus Jadi ikut pelatihan juga dia. Iya. Aku juga sempat ikut banyak kelas sih, beberapa kelas yang arahnya juga ke sini, ke seni juga. Kalau support anak kan udah biasa mungkin ya, tapi ini kerja bareng anak mungkin gimana tantangannya? Kayak kerja nggak? Aduh, kita nggak menganggap ini sebuah kerja gitu loh. Ya ini lebih menganggapnya apa ya, kita ini berkarya, bermain gitu. Jadi ya itu yang membuat seru gitu. Kita melakukannya harus dengan sukacita, bergembira gitu. Aku mau tanya nih sama Widuri, CL. Gimana ya, kan kalau latihan, reading, syuting itu kan jadi bikin nggak bisa main sama teman-teman. Nah gimana tuh Widuri? Kehilangan waktu nggak sih? Kok kehilangan waktu sih pasti, tapi kan udah di sekolah kan udah ketemu teman-teman kan, itu sekolah 6 jam. Dan kalau aku pikir-pikir lagi sih sebenarnya ya cukup, asalkan aku kan sekolah juga sampai lulus bakal ketemu teman-teman kan. Kecuali kalau emang bolos, itu pun bolos kan gak setiap hari. Jadi ya gak FOMO juga sih, soalnya ya emang ketemu juga di sekolah setiap hari. Jadi ya gitu. Dan kehilangan waktu mainmu dan waktu kerja anak-anaknya gitu ya maksudnya. Sebenarnya Kehilangan nggak? Kadang iya, tapi kan kita juga syuting kan gak setiap hari. Dan syutingnya ketemunya sama Nah, orang iya. hebat-hebat yang belum tentu orang-orang juga bisa ketemu gitu. Gimana tuh Kak? Bener sih, kalau setiap syuting kan cast-castnya juga seru, kita juga sering main bareng, kita chemistry-nya juga ya kita bonding terus. Nanti main bareng sama teman-teman ya, di bioskop aja nonton bareng. Betul. Gitu aja. Bisa gimana sih keluarga kalian bisa kompak banget ini bahasanya gitu. Amin. Apalagi nih film lagi bareng, makin kompak. Apa sih mungkin? Gimana tuh tipsnya, Drew? Sebagai kakak. Sebagai kakak, ya quality time sih. Kita harus saling berkumpul bareng. Kita emang sering kumpul bareng. Iya, kumpul bareng, cari sesuatu. Gak cuma satu, mungkin bisa banyak, tapi cari hobi yang bisa dilakuin kita bersama, maupun itu bermusik atau misalnya main games, main board games, main kartu, atau lah itu ngebantu sih buat bikin keluarga yang berfungsi gitu. Karena memang fungsi keluarga suka nggak berjalan kan. Kayak cuman karena sedarah, cuman karena seatap, tapi sebenarnya fungsi untuk berbagi, untuk fungsi saling ngobrolnya itu kayaknya udah nggak ada. Nah, salah satu kendalanya mungkin tadi saya jujur curhat ya tentang distraksi itu. Jadi ada pengalihan gitu. Misalnya kayak gadget. Itu yang udah pasti sih. Buat kita aja yang orang tua sangat mengurangi produktivitas dan istirahat juga jadi berkurang. Tapi aku yakin anak-anakku ini karena udah terbiasa dari kecil memang kumpul kepaksa kan jadi ngobrol.
Terus sering banget kumpul tuh bener-bener yang kayak mengasihkan juga. Nah, saya juga berterima kasih nih. Itu kan ruang lingkup keluarga kita nih, keluarga kami selama ini. Tapi Falcon ini juga akhirnya bener-bener pegang komitmen itu tadi. Jadi pada saat mereka belajar pun, ya Widuri mungkin merasa nggak FOMO banget karena pada saat mereka belajar reading script itu juga melalui main-main, melalui ide-ide seru gitu. Jadi ya itulah yang buat aku makin yakin, dan insya Allah anak-anak ini juga jadinya ngerasa bahwa apa yang kita perjuangkan selama ini mungkin ada yang nggak enak, akhirnya malah jadi satu hal yang mereka mungkin nantikan nanti kalau udah selesai syuting, kok nggak ada lagi gitu. Family goals ini aja sekarang udah kayaknya menurut saya udah goals. Buat kami sendiri, Iya. ya kami nggak punya gambaran. Ya apa ya, Orang-orang pokoknya bilang kita family goal, menurut kita gimana? oh gitu. Iya. Ya syukur alhamdulillah ya, pokoknya sih kalau kita sih pasti berusaha kasih yang terbaik gitu loh untuk Ya, yang walaupun- lain semua gitu. Kalaupun nggak ada yang sempurna, aku juga masih sering Iya, masih ini belajar nih, juga gitu kan. masih malu lah sama anak-anak kalau kita misalnya kelepasan gitu. Tapi aku ya itu, untung mereka punya keterbukaan itu. Anytime dia keberatan atau dia pengen kritik kita, mereka bisa ngobrol. Justru malah kita belajar kok dari anak-anak gitu. Tapi Mbak mungkin Widuri sendiri kan suka baking dan juga masak. Iya, Apakah emang itu banyak ngamatin. dari Mbak Widi juga sering mencontohkan gitu? Nah mungkin Widuri juga sukanya masak apa sih? Apa tuh? Kalau baking itu sebenarnya kayaknya emang udah dari kecil aku Iya. punya minat, bukan minat sih, kayak biasanya kalau kita kan pernah kan ibu sering bikin cookies dulu, kita bikin cookies bareng. Tanganku emang apa bu, kines Iya, anak ini perintilan banget. Jadi seneng tangannya sibuk, tekstur. Nah, baking salah satunya, main musik salah satunya. Makanya Widuri seneng. Jadi kalau misalnya aku ada waktu luang, ada bahan-bahannya, aku sering banget bikin cookies. Ngerajut. Kadang iya aku crochet. Terus aku bikin apa ya? Roti, sour bread biasanya, tapi udah lama enggak. Banyak sih ya. Dan Juga enak-enak sama. dan Kadang-kadang dia ada resep, dia bikin. Sama, ini semua emang tiga-tiganya tuh tangannya jahil, harus jalan terus. Tapi Mbak mungkin kan sama-sama saling sibuk nih dengan kehidupannya masing-masing. Gimana sih cara Mbak Widi dan juga Mas Abi untuk bonding sama anak-anak sampai akhirnya punya kebiasaan-kebiasaan kayak kegiatan entah workout atau masak? Kita jawabnya ke arah situ ya, Mbak. Sebenarnya itu akhirnya jadi satu kebutuhan sih. Sekolah juga ngajarin aktivitas fisik itu perlu gitu. Jadi musik, terus mereka olahraga, lalu akhirnya begitu mereka udah ngerasain semua itu tuh nggak bisa terpisahkan, termasuk ya bikin makanan sehat gitu. Jadi emang kita lagi proses terus nih Mbak. Kami juga masih kesulitan. Kadang-kadang mereka di rumah memang hanya disajikan yang sehat-sehat, tapi ntar nyarinya yang manis-manis, yang nggak sehat-sehatnya di luar gitu. Konsisten tuh susah. Ya, tapi memang kami lihat kiri kanan memang nggak bisa dipungkiri gitu. Memang banyak banget yang masih begitu dan dibiarkan. Jadi aku terbantu banget di sekolah. Aku terbantu banget pada saat bekerja sama secara profesional nih dengan tim Falcon gitu. Ini terbantu banget untuk bisa kasih validasi buat mereka bahwa ini adalah satu hal yang harus mereka jalankan, bukan karena terpaksa, bukan karena hanya disuruh ibu bapaknya di rumah aja, tapi memang akan jadi hal yang dijalanin seumur hidup gitu Mbak. Thank you ya. Oh Ya. enggak sih, enggak takut sih. Ya aku pokoknya apapun yang bisa aku kasih yang terbaik buat mereka gitu, aku akan kasih yang terbaik. Justru ini akan jadi kenang-kenangan nih. Iya, Iya. ya kita menikmati setiap momen yang ada gitu. Ya, amin Mbak. Mohon dukungannya ya. Makasih Terima kasih. banyak udah disupport terus. Berhasil nggak sih jadi orang tua punya anak yang super berbakat semuanya? Gimana Den? Gimana rasanya sampai sekarang ini Den bisa main film? Seru. Seru. Menurut Den gimana nih? Kami sebagai orang tua oke atau enggak nih, Den? Bapak berhasil nggak sih? Berhasil. Mungkin dari Widuri sama Duh, gimana? seperti apa nih melihat pola parenting dari ibu bapak sampai akhirnya kalian sekarang bisa dibilang sukses nih walaupun masih anak-anak. Amin. Dari aku mewakili Drew juga, aku bangga sih ngeliat bapak sama ibu bisa
besarin kita sampai sekarang. Aku juga bersyukur punya orang tua kayak bapak sama ibu, mereka supportive banget. Dulu Aku super bersyukur banget punya Super irit. keluarga kalian. Aku super seneng banget, super bersyukur punya keluarga kayak kalian. Iya. Mungkin kadang-kadang misalnya habis dikasih apa ya namanya lecture, aku bisa ada waktunya aku marah, tapi lama-lama aku juga mikir kayak oh ini mereka karena sayang sama aku dan mereka mau apa yang terbaik buat aku. Dan itu membuat aku realize Mas, Mbak, gimana sih anak bisa sesweet ini gitu? Sering deep talk gak sih antara anak sih kan kadang anak-anak tuh Aku bisa ngungkapin perasaan gitu ya. nggak mungkin gini, mungkin satu hal yang kadang-kadang orang lihat salah, tapi sebenarnya buat keluarga kami ternyata nggak salah gitu. Jadi memang beda-beda sih apa yang dipegang masing-masing keluarga. Ada yang benar jatuhnya, ada yang sama teorinya dijalanin tapi malah jadinya salah gitu. Kalau aku mungkin karena aku orangnya kan ceplos-ceplos, ekspresif juga. Jadi nggak bisa tuh nyimpen hal-hal yang aku pendam tuh lama-lama. Jadi ntar aku ngomong sama mereka. Ya dari happy-nya juga ada levelnya berapa tuh beda-beda. Dan aku sangat naratif ya ke anak-anak gitu. Misalnya mengungkapkan perasaan itu tuh nggak cuma ada 1-2 kata loh, ada beda-beda gitu. Marah aja ada levelnya beda-beda. Cari gitu, temuin. Dan aku di sini nungguin kalian ngungkapinnya gimana gitu. Jadi mungkin secara tidak disadari mereka akhirnya ngelihat bahwa itu satu hal yang dibolehin, satu hal yang kalau dilakukan bikin ibunya happy. Marahnya cuma sebentar nih, nanti udah besoknya lagi udah lega diungkapkan, tapi nanti besoknya baru ketemu solusinya bareng-bareng dan mereka jadi ngerti. Mungkin suatu saat mereka bisa sama atau mungkin malah aku nggak mau kayak ibu, aku punya cara lain yang lebih baik gitu. Kayaknya menurut aku. Thank you so much.